Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebaran dan penularan dari COVID-19. Yang pertama, ini adalah biodata saya. Nama Ismoni Hasan, NIM 321141940. Saya dari jurusan Geografi, tempat tanggal lahir Cilacap 22 Oktober tahun 2000. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon tertera, dan alamat Desa Kunci, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah sedikit mukadimah sebagai awal dari penjelasan kali ini, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, hadis riwayat atau Broni. Selanjutnya, kita pahami dulu fakta penting tentang COVID-19 di Indonesia. Kurang lebih 9 bulan telah berlalu sejak kasus resmi pertama COVID-19 di Indonesia hingga tugas ini disusun, yaitu pada 17 Desember tahun 2020. Dengan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 643.508 jiwa. Wabah penyakit ini begitu mengguncang masyarakat dunia, mengingat hampir 195 negara di dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik. Yang pertama yaitu pencegahan. Jadi apa sih yang harus dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19? Yang kedua, daya tahan COVID, yaitu berapa lama virus COVID-19 bertahan pada macam-macam permukaan benda. Yang ketiga, data persebaran virus, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, bagaimana kita bisa terpapar COVID-19? Seseorang bisa tertular COVID-19 apabila pernah kontak dengan orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Seseorang yang telah terinfeksi kemudian batuk dan bersin ke arah kita, dan yang terakhir menyentuh permukaan benda yang terdapat droplet atau cairan dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi, dan kemudian kita menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Pertama, pencegahan. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila di rumah ada yang sakit, langkah pertama adalah terus lakukan tindakan pencegahan sehari-hari seperti biasa. Tempatkan orang yang sakit di ruangan terpisah dari orang lain di rumah. Nah, jika merawat anggota rumah yang sakit, pantau juga kesehatan diri kita sendiri. Tetap jaga agar permukaan barang disinfeksi dan juga hindari berbagi barang pribadi. Yang selanjutnya, jika kita sakit, tetaplah berhubungan dengan orang lain, namun hanya melalui telepon ataupun email. Tetap jaga kesehatan emosional anggota rumah tangga, termasuk diri kita sendiri. Yang kedua, jaga jarak aman. Jaga jarak setidaknya 1 meter atau 3 kaki antara kita dan orang lain. Usahakan untuk tidak melakukan kontak dengan lansia karena mereka paling rentan terhadap virus. Yang ketiga, mengenali gejala awal infeksi. Yang pertama, bibir atau wajah tiba-tiba berubah menjadi kebiruan, sesak nafas dan terasa tertekan di bagian dada, dan kebingungan atau ketidakmampuan untuk bangun. Tips pencegahan dalam penularan. Yang pertama, pertahankan jaga jarak sosial, sering mencuci tangan, jaga kebersihan benda dan permukaan, jangan menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Pencegahan penularan di transportasi umum. Yang pertama, pembayaran menggunakan uang non-tunai. Kontak antara pengemudi dan penumpang harus dijaga semaksimal mungkin. Kuota penumpang dikurangi, dan kemudian saat bersin ataupun batuk ditahan menggunakan siku. Jangan menyentuh apapun. Yang selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung diri, terdiri dari jas, masker, face shield, dan sarung tangan. Bagian kedua, virus di permukaan benda. Jadi kita mencari tahu berapa lama virus COVID-19 bertahan di berbagai permukaan benda. Contoh permukaan ada penyemprot cairan dengan waktu daya tahan selama 3 jam, tembaga 4 jam, plastik 2-3 hari, kartu identitas 24 jam, pada besi 2-3 hari, dan kayu 4 hari. Tata cara menggunakan hand sanitizer. Yang pertama, ambil hand sanitizer-nya. Yang kedua, usapkan pada jari jemari, kemudian telapak tangan ke telapak tangan, kuku jari, pergelangan tangan, jempol, gosok sampai kering dan telah didisinfeksi. Yang ketiga, ada data infeksi beberapa angka dan data penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Sampai saat ini sebanyak 643.508 jiwa telah terkonfirmasi positif pada periode 18 Desember 2020 dengan 526.979 dinyatakan sembuh dan 19.390 dinyatakan meninggal. Jadi kesimpulannya adalah COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa orang mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Untuk proses penularan terjadi dari orang ke orang, sehingga perlu adanya pencegahan yang harus dilakukan. Adapun cara penanggulangan dan pencegahan yang benar yaitu dengan selalu menjaga gaya hidup sehat, itu makan, tidur, dan olahraga untuk imunitas tubuh, mencuci tangan, menjaga etika batuk dan bersin, menghindari kerumunan, menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung, mengurangi interaksi dengan orang lain, berdoa, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mendukung kebijakan pemerintah mengenai sekolah di rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah, serta selalu melakukan hal-hal positif yang mampu mengurangi rasa khawatir terhadap maraknya virus corona ini. Itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.